warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM A1A022130 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di video ini saya akan menjelaskan ringkasan dari makalah saya yang berjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mempertahankan Identitas Nasional dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Latar belakang saya mengambil judul ini karena di era revolusi industri identik dengan big data, internet of things, 3D printing, serta disruptive science and technology innovation yang ditandai dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang memberikan kita berbagai kemudahan. Di antaranya adalah Shopee, Gojek, Bukalapak, Traveloka, Lazada, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang membuat ruang gerak manusia semakin sedikit dan semakin sempit. Ruang komunikasi akan semakin terbatas karena kita jarang bertemu dengan teman dan orang lain. Setiap individu akan menjadi lebih individualis dan kesetaraan sosial akan semakin berkurang. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk perlunya penguatan dan peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar setiap individu yang ada di Indonesia tidak hanya cerdas, namun juga mempunyai karakter dan social awareness yang baik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pendidikan kewarganegaraan dan apa itu revolusi industri 4.0. Di sini, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang fokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sedangkan revolusi industri menurut Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2014 mengatakan bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari semua aspek produksi industri dengan menggabungkan teknologi digital dan internet dengan industri tradisional. Lalu, apa tantangan pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0? Di sini saya mengambil 5 tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama adalah di era 4.0 menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui budaya luar sekolah, terutama media sosial. Para siswa lebih tertarik dengan budaya baru yang diperlihatkan oleh media luar sekolah, terutama sosial media, dibandingkan dengan budaya itu sendiri. Media sosial telah memporak-porandakan nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga siswa sering berperilaku tidak sesuai dengan budaya kita. Dengan adanya media sosial yang bebas, banyak menyita perhatian dari para siswa, sehingga pelajaran mereka menjadi terganggu. 3. Informasi yang ada di media sosial ini terdapat banyak informasi yang salah atau tidak benar. Hal ini mempengaruhi karakteristik anak bangsa. 4. Dalam media sosial sangat sedikit nuansa pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk menyimbangi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, maka kita perlu dibuatkan konten yang sama menariknya yang syarat akan nilai-nilai kebangsaan. 5. Pencapaian PKN adalah mendidik warga yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Seharusnya hal ini didukung di sekolah dan di luar sekolah, tetapi kenyataannya pencapaian PKN ini dibebankan hanya pada guru PKN dan belum menjadi tanggung jawab oleh seluruh guru yang ada di sekolah. Lalu kita masuk kepada pembahasan identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity yang berarti ciri khas, jati diri, tanda pada seorang individu maupun suatu kelompok yang menjadi pembeda dengan kelompok yang lain atau orang lain. Sedangkan kata nasional mempunyai arti sebagai gambaran dari identitas yang bersifat kebangsaan,
hidup suatu bangsa. Ada dua faktor penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Yang pertama adalah faktor primitif dan faktor kondisional. Faktor primitif atau faktor objektif merupakan faktor bawaan yang melekat pada negara seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif itu adalah kondisi yang mempengaruhi pembentukan jati diri bangsa. Faktor-faktor subjektif meliputi faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Baik, kita akan masuk pada materi kita yang terakhir, yaitu upaya mempertahankan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Kehadiran globalisasi di tengah kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, tentunya memberikan banyak dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dari dampak positif dari adanya globalisasi ialah mudahnya masyarakat dalam mencari atau menerima informasi yang terjadi di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Sedangkan dampak negatif dari adanya globalisasi, munculnya tantangan terhadap identitas nasional Indonesia seperti hedonisme, memudahnya siar gotong royong, memudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta lunturnya siar sopan santun. Lalu, apa upaya-upaya kita untuk mempertahankan identitas nasional di era revolusi industri ini? Saya mengambil 4 upaya yang bisa kita lakukan. Antara lain, 1. Mengembangkan nasionalisme. Nasionalisme merupakan kecintaan terhadap tanah air sebagai bentuk upaya mempertahankan identitas nasional di era digital. Ada beberapa sikap yang harus dikembangkan, misalnya menggunakan produk atau barang teknologi dari dalam negeri. Itu perlu dilakukan agar menumbuhkan rasa cinta terhadap barang dari dalam negeri. Kedua, pendidikan nasionalisme sejak dini. Pendidikan nasionalisme mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, pendidikan nasionalisme harus dilakukan atau ditanamkan sejak dini. Ketiga, melestarikan budaya. Budaya merupakan salah satu penentu jati diri bangsa. Namun, sekarang ini budaya Indonesia mulai menghilang karena banyaknya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Di era digital atau cyber ini, kita dapat mengenalkannya melalui media sosial. Yang terakhir yaitu bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal itu membuktikan bahwa bela negara juga menjadi suatu aturan agar setiap warga negara harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara. Apalagi di era digital atau cyber saat ini. Contohnya, kasus pengklaiman batik oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kita bisa melihat di internet bahwa mereka mengklaim bahwa batik itu adalah milik mereka. Dengan seperti itu, kita dapat melakukan bela negara. Contohnya di era digital atau cyber ini, di internet kita dapat digunakan sebagai wadah untuk pengecekan dan bela negara. Baik, setelah penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk terus dilaksanakan. Melihat keadaan Indonesia di era revolusi industri 4.0 yang sangat rentan sekali tercampur dengan budaya asing karena kemajuan dari internet, pendidikan kewarganegaraan haruslah hadir sebagai penyeimbang dan pemurni rasa kebangsaan dalam diri warga negara Indonesia. Lalu, identitas nasional itu perlu dipertahankan agar suatu negara tidak kehilangan cirinya atau khas dari negara tersebut. Jangan sampai masyarakat kehilangan identitas nasional seperti punahnya beberapa bahasa daerah. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf atas salah kata dan terima